Izin kita sampai mulai ya Bapak Ibu. Selamat pagi semuanya. Sekarang kita ada di Bunaken di area Taman Grasberg. Sebelum nanti berjalan-jalan mengunjungi, nanti ada Pak Egi dari Safety Grasberg akan memberikan briefing safety induction terkait dengan keselamatan di area Grasberg. Silakan Mas Egi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh iya, boleh dong, selalu dong. Oke, baik. Kayak anak gunung. Oke, baik. Selamat datang, Bapak-bapak. Jadi sebelumnya mohon maaf, Pak Giri pimpinan kami tertinggi di sini nggak bisa hadir. Beliau titip salam. Tapi harapan saya sebenarnya Pak Giri hadir. Siapa tahu bisa hadir ajak ojin juga. Siap. Oke. Selamat datang sekali lagi. Sekarang ini kita berada di Overlook Bunaken. Jadi Overlook ini kita bikin untuk menyambut tamu-tamu yang datang sini supaya nanti teman-teman yang datang mengunjungi bisa tahu apa yang sebenarnya, mulai dari sejarah Freeport seperti apa sampai apa yang kita lakukan untuk sekarang. Oke, jadi saat ini kita berada di ketinggian 4.285 meter di atas permukaan laut. Oke, jadi sebagai gambaran aja mungkin Bapak ada yang dari Jawa. Di Jawa itu ada Gunung Semeru. Ya. Semeru itu kurang lebih sekitar 3.600 meter saja. Di Sumatera ada Gunung Kerinci, itu sekitar 3.800 saja. Jadi artinya sekarang kita berada di atas ketinggian melebihi gunung-gunung yang ada tertinggi di Pulau Jawa dan Sumatera, tanpa perlu cabai-cabai lagi. Nah, kalau bisa lihat di belakang itu itulah dia puncak Kartens kita. Cuaca alhamdulillah lagi cerah, bisa kelihatan di situ. Di belakang kita di selatan ini adalah tambang Grasberg kita. Jadi tambang ini kita kurang lebih diameternya sekitar 3 km. Kedalaman kurang lebih 1,5 km. Ya, jadi tambang ini sudah kita selesaikan di tahun 2020 awal. Nah, sekarang kita adalah melakukan pasca tambang, kita melakukan reklamasi. Oke, jadi kalau sedikit saya berbicara terkait sejarah, mohon izin. Oke, kalau kita berbicara sejarah Freeport sebenarnya ya. Jadi sebenarnya dimulai itu pada tahun kurang lebih tahun 1600-an. Jadi seorang pelaut asal Belanda namanya Jan Cartens, beliau berlayar di selatan Papua. Baru beliau melihat dari teropong bahwa ada gunung yang ada saljunya nih. Nah, jadi beliau membawa cerita itu kembali ke negara asalnya. Pada saat itu beliau menceritakan bahwa di daerah tropis ini ada puncak gunung salju nih. Tapi teman-temannya di sana, kolega-koleganya menertawakan itu karena menganggap itu hal yang tidak masuk akal. Di daerah tropis ada salju. Nah, makanya lah puncak itu pertama kali dinamakan oleh namanya Cartens oleh penemunya itu Bapak Jan Cartens. Tapi beliau tidak langsung ekspedisi untuk naik gunung. Jadi beliau cuma melihat dari teropong. Nah, singkat cerita, akhirnya pada tahun 1936 ekspedisi itu sudah dimulai dari ekspedisi Kolindosi. Nah, beliau inilah yang pertama kali naik ke puncak Cartens. Beliau adalah seorang geologis sebenarnya, tapi pecinta gunung. Nah, karena penasaran untuk naik gunung salju di daerah tropis, beliau datanglah ke sini pada tahun 1936. Nah, karena beliau ini seorang geologis, naluri geologis. Kalau kita bilang kan, kalau guyonan kita adalah orang accounting itu kalau kemana-mana bawa kalkulator. Kalau orang geologis itu kan selalu bawa palu geologi namanya. Nah, pada saat beliau naik ke sini lah, karena naluri sebagai geologis, beliau melihat singkapan-singkapan batuan di sini nih sepertinya mengandung mineral yang berharga. Nah, akhirnya diambillah sampel, ya kan? Ambil sampel, akhirnya beliau membuat sebuah tulisan. Pulanglah beliau ke negaranya, membuat sebuah artikel tulisan bahwa oke, di daerah sini memang memiliki kandungan mineral yang berharga. Oke. Akhirnya singkat cerita pada tahun 1960 dilanjutkan oleh ekspedisi Wilson. Nah, Wilson ini membacalah tulisan yang dibuat oleh Bapak Kolindosi itu. Wilson ini adalah seorang karyawan Freeport McMoran. Nah, karena tadi membaca tulisan yang ada di perpustakaan yang dibuat oleh Kolindosi, Wilson inilah datang ke sini untuk meneliti lebih lanjut. Karena beliau seorang karyawan Freeport McMoran. Dulunya Freeport McMoran itu bukan tambang emas, jadi tambang sulfur. Nah, karena sulfur itu sudah waktu itu sedang produksinya sedang turun, mereka ekspansi untuk mencari tambang lain. Akhirnya mereka datanglah ke sini. Nah, pada saat ekspedisi Wilson ini, beliau ditemani oleh Bapak Moses Kilangin. Nah, makanya nama, mungkin ada yang berpikir bahwa Bapak Moses Kilangin itu mungkin pahlawan dari Papua, padahal bukan. Jadi beliau ini adalah salah satu yang menemani Bapak Wilson pada saat ekspedisi Gunung Cartens. Nah,
Dari situlah akhirnya Freeport memutuskan untuk melakukan penambangan di daerah Papua di sini. Kalau kita lihat, jadi kita mulai menambang itu pada tahun 1971. Jadi kita tidak menambang Grasberg dulu, tapi kita menambang di open pit lama, namanya GPT, Gunung Biji Timur. Itu tambangnya juga tambang terbuka, tapi lebih kecil. Nah, pada saat kita menambang GPT itu, kita ternyata menemukan cadangan yang lebih besar, yaitu tambang Grasberg ini. Akhirnya kita tinggalkanlah tambang GPT itu dari tahun 89, akhirnya kita pindah ke tambang Grasberg. Akhirnya sampai kita selesai di tahun 2020 kuartal pertama. Nah, sekarang apa yang kita lakukan setelah kita selesai melakukan penambangan di tahun 2020 awal? Saat ini kita fokusnya adalah melakukan reklamasi. Jadi kita mengembalikan sebisa mungkin mengembalikan lingkungan yang dulu kita rusak dalam bahasa tambang, kita mulai kembalikan lagi penghijauannya seperti itu. Nah, kalau Bapak Ibu lihat di luar-luarnya ada rumput-rumput, itulah yang kita tanam bagian dari reklamasi. Kenapa cuma rumput? Karena memang itulah yang bisa tumbuh di sini. Karena itu memang tanaman asli yang dulu tumbuh di sini. Jadi kita kalau ada yang bilang kenapa nggak tanam kopi, tanam durian mungkin gitu kan ya? Karena itu lagi dingin nggak bisa Bapak Ibu. Jadi yang bisa tumbuh ini cuma rumput-rumput yang ada di luar ini. Jadi nanti tolong Bapak Ibu ketika keluar berfoto-foto tolong jangan menginjak rumput, jangan mencabut tanaman-tanaman yang ada, karena memang itu tanaman-tanaman yang memang kita tanam bagian dari pada reklamasi. Oke, kemudian sedikit nanti di luar ada lihat alat-alat kita, itu alat-alat terbesar yang pernah kita operasikan di sini. Di situ ada halter kita 797, itu kapasitas kurang lebih sekitar 350 ton satu kali angkut. Iya. Di sebelahnya itu ada shovel, kalau orang di luar mungkin bilangnya ekskavator, tapi kalau di sini kita bilangnya shovel. Itu shovel Busirus, shovel terbesar kita juga pernah kita running di sini. Itu kapasitas satu kali dia garuk kurang lebih sekitar 80 ton. Di sebelahnya ada alat drill. Oke. Itu aja mungkin singkat dari saya. Mumpung cuaca cerah, kita bisa berfoto-foto di luar. Mungkin sebelum itu ada yang mau ditanyakan dari bapak-bapak? Habis? Saya mau tanya hadis. Saya ngerti Habib. Buru-buru kita milih aja loh. Insya Allah ngerti. Pak, mungkin ada suku Dayak ya di sini. Iya, jadi suku Dayak itu yang menemani ekspedisi Bapak Wilson pada tahun 1960. Jadi beliau itu adalah helpernya sebenarnya waktu itu, orang-orang suku Dayak. Kenapa harus orang Dayak, Pak? Bukan orang Papua? Itu yang nggak tahu saya. Mungkin teman-teman korkom mungkin ada yang pernah. Karena waktu ini Pak, jadi waktu di Polidosi mereka kerjanya di perusahaan minyak Shell di Sorong waktu itu. Jadi perusahaan Belanda ini mereka untuk ekspedisi, mereka butuh orang-orang yang skill kan untuk menjelajah hutan. Mereka kan dulu nggak hanya dari Papua, mereka dari Kalimantan juga. Jadi akhirnya mereka bawa skill-skill itu ke Papua. Jadi mereka dipekerjakan untuk eksplorasi. Gitu. Kenapa ada orang Dayak di situ? Itu ceritanya. Terima kasih. Sedikit lagi. Ada lagi? Kalau tidak lagi, mungkin serah. Belum jawaban. Jarang ini. Jawabannya Iya, kan Ya. Itu bisa bahasa Indonesia. Oh, gimana? Oh, oke. Jadi mohon maaf, jadi ini terlewat. Jadi ini bendera. Jadi bendera ini adalah rekor dunia yang pernah dilakukan di sini. Jadi ini termasuk Guinness Book of Record pembentangan bendera terbesar di dunia. Jadi waktu itu kita bentangkan bendera pada saat 17 Agustus tahun 2023. Baru dong. Iya, baru deh. Jadi rekor dunianya ini rekor murinya waktu itu kita konser tertinggi di sini. Slang waktu itu, iya. Jadi berbarengan. Slang konser di sini berbarengan dengan pembentangan bendera terbesar di dunia. Makanya kita abadikan di sini.
Maksudnya itu nggak ngaruh dia konser member nyanyi nama Sambil pakai oksigen. Sambil pakai oksigen. Pengalaman selanjutnya ya. 2023 udah konser, nextnya kita majelis di sini. Iya, tertinggi. Tapi majelis tertinggi. Iya. Bawa orang. Iya, Nanti ada lagi nanti nanti pakai Be. Majelis. nggak bisa karena pendekan lagi dia. Tapi kalau pakai oksigen, kayaknya majelisnya di tempat lain. Boleh tanya Pak, kenapa Garuda ini menghadap kita? Jokes, jokes. just. Iya. Terima Sungguh kasih. pertanyaan yang sangat. Mau jawab? Karena Papua di sebelah kanan, Pak Habib. Oh. Oh, iya iya. Oh, wow. Oke, mungkin terakhir dari saya Bapak Ibu. Jadi nanti ketika di luar tolong jalannya pelan-pelan saja. Karena kita di sini oksigen tipis kemudian 4.200. Jadi ketika bapak-bapak nanti mungkin merasa pusing, mual, itu biasa. Itu namanya aklimatisasi tubuh karena udah ada di sini. Jadi ketika merasakan itu tolong stop aja. Nanti kalau kepada teman-teman di sini ada teman-teman dari PNR, ada teman-teman dari ISOS juga biar nanti tangannya lebih aktif. Oke. Mohon maaf Pak. Ya, mohon maaf ya APD tolong bapak-bapak tolong selalu dipakai ya. Kacamata juga ya. Silakan, Bib. Ayo. Ayo. Bismillah. Audio nih, berapa aja?